Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini hari Sabtu 19 September 2020. Kebetulan memang sudah lama sebetulnya ya ingin berbagi dengan teman-teman, tapi karena baru pada kesempatan hari ini aja, ini sebelum berangkat mau ada acara, kebetulan keluar kota sambil nunggu teman yang mau nyamper, jadi testimoni dulu sedikit ya tentang buah kebiul. Jadi ada sekitar 3 bulan yang lalu itu sama aja dengan di daerah lain, Bengkulu juga kena PSBB ya. Sedangkan pada waktu itu saya baru saja menerima SK atau mandat dari pusat sebagai Ketua Provinsi Himpunan Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia. Jadi dilema kita pada saat itu. Menurut anjuran pemerintah kan dilarang berkumpul, harus berdiam diri di rumah, aktivitas lebih banyak di rumah gitu kan. Ya gimana, kita ini kan sedang berorganisasi, baru mau memulai organisasi ini, bergerak organisasi ini sudah terkena yang seperti itu ya, ada anjuran dari pemerintah seperti itu, protokol kesehatan COVID lah pokoknya. Tapi itulah gimana ya, saya kan pengennya tetap berjalan juga organisasi gitu, jadi bandel-bandel dikit, banyak keluar, banyak kumpul gitu dengan teman-teman ya, ke tempat-tempat keramaian, ke pasar, ke mall, pokoknya kemana-mana lah pokoknya gitu kan. Niat di hati itu pokoknya yang penting perjuangan lah judulnya ya, sok militan gitu. Terus jadi pada suatu ketika saya tuh kan memang udah, kalau dari pemerintah daerah kan ada penyemprotan massal baik di jalan-jalan maupun ada semprotan ke rumah, walaupun sedikit-sedikit gitu ya disemprot ya, walaupun gak tiap hari juga gitu. Jadi kita pikirkan berapa sih efektivitasnya untuk yang dilakukan protokol kesehatan oleh pemerintah kita ya kan, yang jelas kembalinya ke kita lagi itu kan. Jadi tanggung jawab masing-masing lah kalau masalah yang di rumah itu sebetulnya ya. Jadi saya punya gudang tuh di belakang ya, udah sekitar hampir mau 1 tahun gak pernah diberesin, karena bukan apa-apa, banyak tikusnya, kami takut sama tikus, geli, jijik gitu kan. Jadi tapi terpaksa nih, karena apa, ketika saya baca di Google, selain corona itu, COVID itu, ternyata ada penyakit lagi di dalam rumah yang mengintai kita, yang dibawa oleh hewan rodensia itu macam-macam hewan pengarat lah misalnya. Kalau yang ke rumah itu yang jelas adalah tikus ya. Jadi pipis atau urin dan nya tikus itu bisa berakibat fatal untuk kesehatan kita. Ada berapa ya, ada sekitar 5 lebih tuh penyakit yang disebabkan oleh urin dan feses dari tikus itu. Jadi tapi saya kan nekat-nekat aja, daripada kita nyimpan bom waktu di rumah, lebih baik kan kita singkirkan apapun itu konsekuensinya. Karena yang saya baca itu kita akan tertular itu bisa melalui cakaran, bisa melalui gigitan, juga bisa hanya melalui bersentuhan langsung atau termakan dengan feses ataupun urin tikus tersebut ya. Jadi nekatlah, pokoknya yang penting saya bersihkan, kan kebersihan itu kan pangkal kesehatan, kita kan mau sehat ya. Jadi pada hari itu seharian saya bersihkan, semuanya pokoknya dibersihin ya. Udah jelas lah itu, udah nempel-nempel lah debunya tikus itu. Yang jelas itu baunya itu kan, waduh bukan main, itu langsung nyesek kan ke dada juga kan. Dibersihin,
pakai sunlight apa gitu-gitu ya, pakai rinso gitu kan, sampai bersih semua itu gudang kan. Berikut alat-alatnya juga kami cuci ya, kami cuci semuanya gitu biar bersih kan. Jadi udah keesokan harinya, malamnya nggak apa-apa tuh, keesokan harinya saya kok kepala pusing banget ya, kepala udah pusing, dikirain saya aduh pusing mungkin ya biasa aja lah, belum terlalu mikir kemana-mana, pusing gitu kan, pusing terus badan agak anget dikit ya. Belum tuh hari pertama belum saya minum obat kan, hari kedua kok tambah jadi pusing tuh nggak sembuh-sembuh. Biasanya kan pusing itu kalau saya kan nggak pernah minum obat, kalau pusing itu paling dibalur badan itu kan, dibalur diurut, nanti juga sembuh sendiri gitu kan. Itu enggak sembuh-sembuh gitu kan. Pas keesokan harinya aduh mulai tuh batuk juga, mulai panas di kerongkongan itu kan, aduh batuk ya, agak-agak pilek juga gitu kan, pokoknya demam, batuk, pilek, kayak gejala flu lah gitu ya, kayak gejala flu, tapi sakit kepalanya bukan main. Terus yang lebih mencoloknya lagi itu badan itu lemas banget, lemes, bukan sakit-sakit tapi lemes, nggak ada tenaga gitu kan. Aduh kata saya tuh apa nih ya, apa ini nih kena ke penyakit yang dibawa oleh tikus itu melalui feses dan urinnya, atau saya ini terkena ini apa namanya gejala COVID itu ya, terpapar gejala COVID. Jadi pas hari pertama itu yang namanya virus itu kan, yang seperti kita ketahui itu kan yang harus kita up itu kan daya tahan tubuh kita atau stamina kita. Jadi saya mulai sudah makan itu ya, saya mulai ini apa namanya tuh untuk ketahanan tubuh itu saya minum multivitamin ini Renovit. Ini kan multivitamin ini saya udah dari zaman dulu, udah dari tahun 2005 saya udah memang pakai ini sampai sekarang. Ini bukan iklan ya, saya nggak kenal sama yang punya perusahaan ini, saya nggak dibayar juga sama perusahaan ini. Jadi kalau teman-teman yang punya multivitamin lain yang lebih cocok silahkan ya, saya nggak mengharuskan untuk beli ini, cuman ini yang jelas multivitamin gitu kan, untuk daya tahan tubuh kita loh ya. Nah ini saya makan pagi jam 7 sudah sarapan, kemudian jam 3 sore saya udah mulai makan ini lagi, karena ini seharusnya kan sehari itu kan 1 kali nih sebetulnya kalau lagi kita keadaan normal. Ini kita lagi sakit, jadi saya push pagi sama jam 3 sore gitu ya. Kemudian batuk kan, berasa mulai batuknya ini nih di sini panas gitu kan. Ini saya minumnya ini obat batuk kebetulan yang di rumah lagi ada ini stoknya, OBH Kombi Plus. Saya bukan iklan buat OBH Kombi Plus, cuman kebetulan memang saya cocoknya dengan yang ini dan yang adanya yang ini gitu kan di rumah ya, saya minum yang ini nih OBH Kombi Plus. Kemudian saya ingat juga karena lagi ini kan kita nih lagi ribut-ribut, lagi heboh-heboh COVID ya, wabah COVID ini. Jadi saya tuh ingat ada obat tradisional, buah tradisional, bukan obat ya, buah dari buah-buahan tradisional. Nah ini namanya buah kebiul. Kita deketin ya. Nah ini nih, nah bentuknya kayak begini. Kayak begini ya. Ini buah kebiul. Kalau kami di Bengkulu bilangnya ini buah kebiul. Ini di pasar-pasar tradisional juga ada yang jual ya. Nggak mahal juga harganya. Kalau mau cari juga di Tokopedia, bukan iklan lagi ya, pokoknya di toko online shop ya, ini ada juga. Mungkin di yang online shop yang lain juga mungkin ada ya, nggak tahu, saya nggak ngecek ya. Bukan iklan ini, saya semuanya nggak ada yang beriklan di sini. Pokoknya ini yang saya makan aja pokoknya. Terus saya minta di ini
karena lemes banget kan, hari kedua tuh udah lemes banget, aduh tenaga tuh ya, udah berdiri aja udah nggak ini, mata perih, merah ruam, rasanya ruamnya panas mata tuh ya, terus maunya tidur aja gitu kan. Terus jadi saya